Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rajo dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita. Dan ini adalah part kedua. Untuk sahabat-sahabat mungkin yang langsung masuk di part kedua ini dan penasaran dengan apa yang saya bahas di part 1, silahkan nonton juga di part satunya. Baik, di pembahasan saya sebelumnya itu kita membahas soal Pak Mario atau Haji Mario ini. Beliau adalah orang yang memiliki jenjang organisasi di dalam LDII cukup lama. Bahkan di dalam pengakuannya di dalam video cuplikan sebentar, beliau pernah menjadi sekretaris DPD pada tahun 83 sampai 88. Itu lumayan cukup lama, sampai kemudian menjadi ketua DPD LDII tahun 88. Nah, inilah yang akan kita bahas soal keterangan-keterangan beliau dan pernyataan beliau mengaku bertaubat. Nah, kita dengarkan dulu pernyataan beliau ya. Saat ini saya menyatakan bertobat. Saya ingin kembali ke jalan yang benar karena saya sadar bahwa yang saya ikuti selama ini ternyata keliru dan sesat. Di dalam jamaah saya ditugaskan menjadi mubalek dan sempat menjadi pengurus mubalek daerah. Juga saya menjadi pengurus organisasi, berawal dari sekretaris DPD tahun 1983 sampai 88. Terakhir 88. Kemudian dari tahun 88 sampai 93 saya jadi ketua DPD Kabupaten Cirebon, DPD LDII Kabupaten Cirebon. Nah, sejak saya dinyatakan keluar, saya sangat sadar bahwa selama ini saya banyak melakukan penyesatan kepada banyak orang. Maka melalui media ini saya ingin menyatakan penyesalan saya atau menebus dosa saya kepada saudara-saudara, kawan-kawan, keluarga, semuanya yang pernah saya ajak untuk ngaji di Islam Jamaah. Saya sarankan untuk segera keluar karena itu adalah ajarannya sangat menyesatkan. Nah, ini sebagai rasa tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti, bahwa saya telah menyampaikan ajakan ya, yang dulu saya mengajak untuk masuk dan belajar mengaji di Islam Jamaah. Sekarang saya nyatakan supaya keluar. Baik, sahabat Rajo, kita sudah mendengarkan sendiri pernyataan beliau. Beliau mengaku bertaubat, menyesal telah ikut di jamaah LDII. Dari sekian lamanya beliau aktif di dalam LDII sampai mendapat posisi-posisi strategis di daerah Cirebon. Nah, kalau kita mendengarkan pernyataan beliau memang cukup lama aktif di dalam LDII, bahkan sampai mendapatkan tugas untuk merekrut, untuk mencari jamaah. Nah, sekelas Pak Mario yang pernah menjadi ketua mubalik di dalam LDII tentu memiliki kapasitas atau memiliki tingkat keilmuan lah. Karena menjadi mubalik di dalam LDII itu tidak gampang. Kalau setahu saya di video sebelumnya ya, dari keterangan Haji Hairani itu mereka harus sudah pernah menamatkan salah satu kitab hadis. Kemudian baru diizinkan untuk melakukan ceramah atau khutbah atau ajakan. Berarti beliau ini Pak Mario ini sudah melewati tahapan itu, kemudian diberikan tugas untuk mencari jamaah. Nah, tapi kita dengar sendiri pernyataan beliau bahwa beliau menyesal telah mengajak banyak orang untuk masuk di dalam LDII, bahkan mungkin keluarganya sendiri yang sudah sempat masuk di dalam LDII. Beliau sangat menyesali itu dan kemudian memberikan himbauan agar orang-orang yang pernah beliau ajak itu bisa
keluar juga, sama seperti posisinya Pak Mario. Nah, itu berarti kan semakin menambah keyakinan kita bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh pembesar-pembesar LDII bahwa mereka telah bertaubat, mereka telah memperbaiki paradigma berpikir mereka tentang Islam, berarti itu terbantahkan dengan banyaknya pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan dari mantan-mantan LDII yang telah keluar atau dikeluarkan, termasuk mungkin diantaranya adalah Pak Mario ini, termasuk beberapa orang sebelumnya yang kita jadikan referensi ya, termasuk Pak Jenderal, termasuk misalnya Haji Hairani yang awal-awal itu kita sudah dengarkan juga pernyataannya. Nah, semoga apa yang kita dengarkan di part kedua ini bisa menjadi bahan referensi baru, lebih menguatkan saudara-saudara kita yang masih ada di dalam LDII untuk kemudian bisa berpikir jernih, kemudian bisa keluar di dalam barisan LDII, kemudian belajar banyak hal tentang Islam di banyak tempat, tanpa harus dibatasi, tanpa harus diintimidasi, dan tanpa harus diberikan cap murtad dan lain sebagainya. Baik sahabat-sahabatku, ini adalah part kedua. Kita ketemu di part selanjutnya dan tentu tetap masih membahas soal pernyataan dari Pak Mario ini. Nah, baik, mungkin itu saja. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.